Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahlana Iva Nur Habibah dengan NIM 151151936 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan topik 9 yaitu desain industri. Poin-poin dari presentasi ini ada yang pertama definisi desain industri, yang kedua ada proses menilai kebutuhan untuk desain industri, yang ketiga proses pembentukan desain industri berdasarkan kebutuhan ergonomik, yang keempat proses pembentukan desain industri berdasarkan kebutuhan estetis, yang kelima pengaruh desain industri pada suatu produk, dan yang terakhir ada penilaian kualitas desain industri. Definisi desain industri. Dalam pengertian hukum di Indonesia yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang menyatakan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis dan warna atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. International Council Society of Industrial Design atau ICS Desain Industri mendefinisikan desain industri sebagai suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek, dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen. Menurut Perhimpunan Desainer Industri Amerika atau IDSA, desain industri adalah suatu jasa profesional dalam menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi suatu produk untuk mengoptimalisasikan fungsi-fungsi, nilai, dan penampilan produk tersebut serta sistem untuk mencapai keuntungan yang mutual antara pemakai dan produsen. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sesuatu hal dikaitkan dengan desain industri apabila mempunyai unsur-unsur. Yang pertama ada suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis, warna atau garis, dan warna atau gabungan dari pandangan berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Yang kedua, memberikan kesan estetis. Yang ketiga, dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Proses menilai kebutuhan untuk desain industri. Proses pertama itu ada biaya desain industri. Produk dengan interaksi pemakai relatif sedikit merupakan usaha desain industri kecil. Produk yang interaktif merupakan usaha desain industrinya besar. Produk yang butuh keahlian teknis merupakan biaya desain industri menjadi tidak berarti dibandingkan biaya teknik dan pengembangan lainnya. Pengeluaran biaya desain industri untuk pemakai dan produk industri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan total pengeluaran biaya untuk desain industri, dan yang kedua berdasarkan persentase anggaran pengembangan produk yang dihabiskan pada tahap desain industri. Berapa pentingkah desain industri untuk suatu produk? Produk yang baik salah satunya dikarenakan desain industri yang baik. Produk yang digunakan, dioperasikan, ataupun dilihat orang bergantung pada desain industrinya untuk bisa mencapai kesuksesan komersil. Kemudian diamati dari 2 dimensi. Untuk menilai tingkat kepentingan desain industri dari suatu produk dapat dilakukan dengan memperhatikan 2 dimensi berikut. Yang pertama, kebutuhan ergonomik, kemudahan pemakaian, kemudahan perawatan, kuantitas interaksi pemakaian, pembaruan interaksi pemakaian, keamanan, kenyamanan. Yang kedua, kebutuhan estetis, diferensiasi produk, gengsi kepemilikan, mode atau kesan, dan motivasi tim. Semakin penting setiap dimensi pada kesuksesan produk, semakin tergantung pula produk pada desain industri. Proses pembentukan
Desain industri berdasarkan kebutuhan ergonomik. Kebutuhan ergonomik desain industri terdiri dari yang pertama, seberapa penting kemudahan pemakaian. Kemudahan pemakaian mungkin sangat penting untuk produk yang sering digunakan dan produk yang jarang digunakan. Kemudahan pemakaian akan lebih diperlukan jika produk mempunyai beberapa ciri atau cara pengoperasian yang mungkin membingungkan dan menyebabkan frustasi pemakainya. Ketika kemudahan pemakaian menjadi kriteria yang penting, desain industri perlu menjamin bahwa ciri-ciri produk secara efektif dapat memberitahukan fungsinya. Yang kedua, seberapa pentingkah kemudahan perawatan? Jika produk perlu diperbaiki secara berkala, kemudahan perawatan menjadi penting. Jadi, penting bahwa ciri-ciri suatu produk adalah untuk memberitahukan prosedur perawatan atau perbaikan kepada pemakainya. Yang ketiga, berapa banyak interaksi pemakai yang diperlukan untuk fungsi produk. Secara umum, semakin banyak interaksi pemakai dengan produk akan semakin tergantung pada desain industri, dan setiap interaksi mungkin membutuhkan suatu pendekatan desain yang berbeda dan atau riset tambahan. Yang keempat, berapa pembaruan yang interaksi pemakai perlukan? Suatu antarmuka pemakai memerlukan perbaikan terhadap desain yang telah ada yang secara relatif akan mudah dipahami untuk desain industri. Semakin banyak pembaruan pada interfase pemakai mungkin memerlukan riset yang substansial dan studi kemungkinan. Yang kelima, apa pokok permasalahan keamanan? Semua produk mempunyai pertimbangan keamanan untuk beberapa produk. Hal ini dapat menghasilkan tantangan yang nyata bagi tim desain. Proses pembentukan desain industri berdasarkan kebutuhan estetis. Kebutuhan estetis dari desain industri terdiri dari yang pertama, apakah diferensiasi produk visual diperlukan? Produk dengan market dan teknologi yang stabil sangat tergantung pada desain industri untuk menciptakan daya tarik estetis dan tentunya diferensiasi visual. Kedua, seberapa penting gengsi kepemilikan kesan dan mode? Persepsi pelanggan terhadap suatu produk sebagian desain industri oleh daya tarik estetis. Produk yang menarik mungkin diasosiasikan dengan mode dan kesan yang tinggi. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan perasaan gengsi yang tinggi pada pemiliknya. Hal ini mungkin berlawanan dengan suatu produk yang terlihat dan terasa kasar atau konservatif. Yang ketiga, akankah suatu produk estetis memotivasi tim? Suatu produk yang mempunyai daya tarik estetis dapat membangkitkan perasaan bangga di antara para staf desain dan manufaktur. Kebanggaan tim dapat memotivasi dan menyatukan setiap orang yang berhubungan dengan proyek. Konsep awal desain industri memberikan tim suatu visi konkret terhadap hasil usaha pengembangan. Pengaruh desain industri pada suatu produk. Desain industri merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting untuk mendukung dalam memasarkan sebuah produk. Desain industri yang menarik dan unik dapat mempengaruhi keputusan membeli oleh konsumen. Studi di Amerika menyatakan desain industri dapat menambah keuntungan sampai dengan sebesar $1 dari keuntungan yang didapat dari pelanggan. Lalu bagaimana desain industri membangun identitas suatu perusahaan? Desain industri perusahaan berasal dari gaya visual suatu organisasi, sebuah faktor yang mempengaruhi posisi perusahaan di pasaran. Penciptaan desain industri identitas perusahaan dengan iklan, logo, seragam, kemasan, bangunan, dan desain produk. Sehingga desain industri menjadikan gaya produk, kemudian membuat persepsi publik yang kemudian menghasilkan identitas perusahaan. Penilaian kualitas desain industri. Penilaian yang dilihat dari daya tarik emosional. Daya tarik ini dicapai lewat
penampilan, sentuhan, suara, dan baunya. Apakah produk ini menarik dan menghasilkan pertanyaan, apakah produk ini menarik, mengasyikan, apakah produk ini bagus mutunya, apakah bayangan yang akan terlintas di pikiran Anda jika melihat produk ini, apakah produk ini menimbulkan perasaan bangga bagi pemiliknya, apakah produk ini menyebabkan rasa bangga pada tim pengembang dan staf bagian penjualannya. Contoh pertanyaan untuk produk khusus antara lainnya, bagaimana kualitas audio laptop tersebut? Apakah botol kaca tahan panas lebih lama? Kemudian penilaian kualitas yang kedua, kemampuan memelihara dan memperbaiki produk. Peringkat kesenangan untuk memelihara dan memperbaiki suatu produk merupakan pemeliharaan dan perbaikan seharusnya dipertimbangkan dengan interaksi antar pemakai. Apakah pemeliharaan dari produknya jelas? Apakah mudah? Produk ini secara efektif menyampaikan cara membongkar dan memasang. Pertanyaan untuk produk spesifik. Mudah dan jelaskah pengoperasian mesin cuci? Sulitkah membongkar dan membersihkannya? Sulitkah merawat mesin cuci? Penilaian berikutnya yaitu ketetapan penggunaan sumber daya. Bagaimana sebaiknya sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Jenis sumber daya lebih diarahkan pada desain industri, pengeluaran, dan fungsi lainnya. Faktor ini cenderung untuk menggerakkan harga-harga serta pada pembuatan barang-barang. Rancangan produk yang kurang baik, salah satunya dari segi yang kurang penting atau produknya terbuat dari bahan yang desain industrinya biasa yang akan mempengaruhi hasil peralatannya. Proses pembuatan barang, proses pemasangan, dan lainnya. Kategori ini mempertanyakan apakah investasi tersebut akan diberikan. Bagaimana sebaiknya sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan? Apakah bahan pilihannya tepat? Baik harga dan kualitasnya? Apakah produk sudah ketinggalan zaman atau rancangannya di bawah standar? Apakah keistimewaannya tidak penting atau dapat diabaikan? Apakah faktor ekologi juga dipertimbangkan? Penilaian yang terakhir yaitu perbedaan antar produk sejenis. Peringkat dari suatu produk yang unik dan konsisten terhadap identitas perusahaan. Perbedaan ini diutamakan dari bentuknya. Apakah pelanggan yang melihat produk di toko dapat menjadikan suatu hal yang khusus karena bentuknya? Akankah pelanggan mengingat produk yang telah dilihat di iklan? Apakah produk akan menjadi terkenal ketika terlihat di jalan? Apakah produk cocok atau dapat mempertinggi identitas perusahaan? Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.